Nah, ini mau dijawab serius atau bercanda gitu ya. Yang Pertama seriusnya kalau apa? bercanda ya tadi bercanda, kalau jawabannya bercanda seperti yang dibilang oleh Saudara Adi Piatu tadi, ya ini hoax. Kemudian kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tadi juga sudah dikonfirmasi kepada Saudara Nusron yang disebut-sebut namanya juga dia nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau mau seriusnya begini, negara kita ini adalah negara hukum, ya. Kita sudah memilih juga sistem politik kita adalah sistem yang demokratis, gitu, sistem demokrasi. Nah, tentu kalau kita negara hukum yang menjalankan sistem politik demokrasi itu, pertama ada aturannya, ya, ada sistem yang berjalan, terus kemudian bagaimana aturan-aturan itu ditegakkan dan bagaimana semuanya kita tertib hukum, gitu. Nah, dan itu semuanya berlaku, bukan hanya institusi-institusi negara, tetapi juga mulai dari masyarakat sipil, institusi-institusi yang di masyarakat, termasuk partai politik. Nah, jadi kalau kita mau mempertahankan negara ini terus maju ya sebagai negara hukum, kita harus punya ketertiban, ketertiban hukum, ketertiban aturan-aturan di semua level. Hmm. Dan itu saling mempengaruhi. Kalau kita ada punya problem ketidaktaatan, ketidaktertiban di level negara, maka itu akan berpengaruh sampai ke tingkat masyarakat sipilnya. Bang Doli, tapi kalau Sebaliknya juga pernyataan Pak begitu. Ridwan Hisyam soal sebenarnya ada suara di daerah, di lapangan yang memprotes, mengkritisi juga soal keseriusan Pak Bahlil duduk di kursi ketua umum, itu benar? Nah, saya mau belum sedikit lagi saya sambung. Nah, Ya. jadi kita ini semuanya ada aturannya. Nah, termasuk di Partai Golkar. Kapan munasnya, kenapa harus munaslup gitu ya. Nah, kalau bicara tentang aturan, munaslup itu terjadi kalau misalnya si ketua umumnya berhalangan. Apa perhalangannya? Satu, mengundurkan diri seperti KP Erlangga kemarin. Kemudian terkena kasus pidana atau kemudian melanggar hukum dan seterusnya gitu ya. Hmm. Nah, sampai sekarang kan ini tidak ada. Kalau bicara tentang soal konsolidasi, ini saya ya Pak Bahlil itu dalam 2 bulan terakhir ini saya nih bulak-balik. Saya baru pulang tadi malam. Ya, kita ngurusin agenda Partai Golkar di Papua dalam menghadapi Pilgub. Ya, sekarang kita juga sedang konsentrasi ngadepin PSU di Bangka, Kabupaten Bangka maupun di Pangkal Pinang. Dan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum setiap minggu itu turun ke daerah melaksanakan menghadiri konsolidasi musyawarah-musyawarah di provinsi. Berarti Nah, nggak fokus dengan kursi jadi ketua umum itu salah? ya yang saya lihat saya ikutin ikutin Pak Bahlil keliling-keliling daerah ngurusin partai. Ya, dan kalau misalnya tadi disebutkan misalnya pengurusnya, saya ini baru tadi malam pulang dari Papua. Dua Ya. minggu ini, 2 bulan ini saya di sana terus. Nah, jadi sebetulnya ngurusin partai itu apa namanya? Ya, diurus. Hmm. Nah, bahwa kemudian ada orang yang kurang puas, ada orang yang tidak suka atau belum move on, kira-kira gitu ya. Itu biasa, bukan hanya di Partai Golkar aja, di politik juga seperti itu gitu. Nah, Oke. makanya oleh karena itu apa namanya? Menurut saya sudahlah di stop saja ya isu ini. Kenapa? Karena gini, kalau kalau isu ini terus-menerus dikerjakan ya diberikan, apalagi terjadi dengan sedikit pemaksaan-pemaksaan, akan terjadi kontraksi politik dan itu akan berpengaruh dalam stabilitas politik dalam kita menjalankan fokus supaya pemerintahan Pak Prabowo Pak Gibran ini dengan kerja-kerja dan programnya. Jadi udahlah kita lagi asik-asiknya sekarang melakukan konsolidasi di dalam pemerintahan. Semua Pak Prabowo mengajak kita baik kekuatan politik maupun di kekuatan di pemerintahan untuk fokus menjalankan program-program Oke. yang pro rakyat gitu. Oke. Yang dan tantangan kita ini nggak mudah loh, eksternal dan internal. Jadi Oke. kalau kita ribut sibuk-sibuk ngurus-ngurusin yang nggak juntrungan ya Oke, banyak yang harus diurus ini juga tidak sama sesuai kayak dengan kata-kata aturan segala Mensesnek. macam itu Kalau pasti akan mengganggu konsentrasi. oke, Ya saya belum menangkap itu ya karena saya termasuk orang yang sering berkomunikasi juga dengan teman-teman apalagi terutama yang sedang menghadapi agenda-agenda penting ya seperti pilkada, seperti musyawarah daerah gitu ya. Nah sampai sejauh ini secara formal, secara resmi ya teman-teman kader di bawah itu semuanya sedang menjalankan tugasnya masing-masing sebagai pengurus partai.
tidak ada bicara-bicara tentang soal itu gitu. Tapi beginilah ya, saya setidaknya dalam kapan ya, 10-15 tahun terakhir ini kan mengikuti ya, Hmm. dinamika soal kepartaian, Partai Golkar ini. Ya, eh, bayangkan di tahun 2014 sampai 2019 kita tuh 3 kali munas ya, Oke. terus kemudian dilanjutkan. Nah, kalau nih saya kasih pesan ya, kalau kemudian kita nih warga Partai Golkar terus-menerus melakukan apa namanya, menjalankan partai kita ini dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, terus kemudian main kekuasaan-kekuasaan gitu ya. Nah, partai ini lama-kelamaan makin kerdil gitu. Oke. Syukur kita selama ini bisa survive gitu ya. Nah, dan kita juga jangan mengulangi lagi lah ya periode 10 tahun terakhir yang menurut saya penuh dinamika yang apa namanya tidak perlu gitu ya, yang pada akhirnya itu merugikan kita dan tidak hanya Oke. merugikan Partai Golkar, tapi bicara tentang merugikan sistem kepartaian, sistem politik dan mengganggu Oke. pemerintahan kita. Nah, Oke. makanya tadi saya senang dari Mensesnek sudah mengatakan, janganlah apa-apa sedikit dikaitkan dengan istana. Saya kira juga Pak Prabowo ingin supaya Hmm. kita semuanya menjaga stabilitas politik dalam rangka menjalankan program-program yang pro Oke. rakyat itu. Oke.